Jadi kalau esok tempe sore dulu, mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadi awal dialog-dialog yang mohon maaf sekiranya kurang berkenan. Itu yang kita siang hari ini kita bisa berkoordinasi bersama silaturahmi dalam rangka dialog publik dengan judul yang luar biasa. Mas Anwar aja bingung apa bisa. Ini sejarahnya rampung. Ini alhamdulillah sama alamat terjadi. Lalu biasa saya Indonesia. Sesi dialog berlangsung dinamis. Sejumlah peserta menyampaikan kritik dan masukan. Mulai dari fenomena kritik di media sosial yang dinilai kerap menggunakan bahasa tidak santun, maraknya oknum LSM yang dianggap meresahkan, hingga persoalan pengawasan anggaran daerah dan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik yang bersifat membangun. Menurutnya, pasca kejadian 3 Maret lalu, Kabupaten Pekalongan menghadapi berbagai tantangan sehingga dibutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat pemulihan dan pembangunan daerah. juga aktif melihat ya di medsos ada beberapa warga masyarakat yang terkait dengan jalan rusak. Kadang-kadang kalimatnya begitu sadis, betul. Kami katakan kalimatnya begitu sadis. Tetapi sampai saat ini kami juga hormat terhadap Pak Herman, tidak ada sesuatu apapun untuk menghentikan ataupun mempermasalahkan dari laporan itu. Yang kami harapkan dari hal itu, pada saat ini Pak Herman kan sudah bukan lagi. Pada waktu sampai nanti menjadi bupati definitif yang betul-betul. Pak Herman juga memiliki power, memiliki kami katakan bahasa kasarnya juga. Alhamdulillah Pak Herman nggak perlu takut dengan siapapun. Karena di situ sudah jelas itu ada perbu, ada perda menjalankan itu, dan dengan kebijakannya kami kira Pak Herman mampu untuk menjalankan roda pesawat pembangunan di Kabupaten Pekalongan untuk menjadi agen yang bermartabat, maju dan berguna. Kami kira demikian dari kami. Kalau Abdul Manan kita pernah jumpa kayaknya. Dunia tentang cinta nih Pak. Nah, saya akan coba mengajak kita memahami tentang kepemimpinan ini. Harapan saya ingin tahu, terus terang saya tidak aktif di dalam politik, tidak ikut bendera apapun, tapi saya fokus kepada kebudayaan dan kesejaraan Kabupaten Pekalongan. Dari teman-teman bagian sejarah, kami itu punya sebuah gagasan. Bagaimana kalau Pekalongan itu dibuat sebuah konsep? Mungkin nggak aturan-aturan itu dibikin agar kita punya kepemimpinan dengan karakteristik dengan jurnalis yang saya berkesempatan untuk bertemu sebuah Pak Antono, dan Abdul. Jadi saya sedikit menambahkan mungkin Pak Antono berkaitan dengan dasar tadi itu sebenarnya besok itu Pak DPRD sangat mempengaruhi. DPRD itu sangat mempengaruhi bagaimana langkah dari kepala daerah. Yang saya ingin bertanya itu akan berkualitas. Saya berharapnya untuk Pak PLT, karena apapun terkait dengan hukum kaitannya dengan kebocoran anggaran. Terkait dengan kebocoran anggaran itu adanya pembahasan datang pada badan anggaran. Saya berharap di PLT atau saya berharap bisa kalau dalam pembahasan anggaran itu bukan hanya eksekutif dan legislatif, tapi
tapi ada yudikatif, ada LSM-nya. Dialog publik ini diharapkan menjadi ruang komunikasi yang produktif antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kepemimpinan yang berkarakter, berkualitas, serta mampu membawa Kabupaten Pekalongan menuju Kajen yang bermartabat, maju, dan sejahtera. Dari Kajen, Kabupaten Pekalongan. Saya Andi Dayak, untuk Rakyat Cerdas My ID. KTP.